Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa sekalian, bertemu lagi ya dengan saya. Saya hari ini akan menjelaskan tentang pertemuan kedua pada mata kuliah epidemiologi kesehatan reproduksi, dan pada pertemuan ini kita akan membahas tentang indikator pada epidemiologi kesehatan reproduksi deskriptif gitu. Jadi nanti pada pertemuan ini kita akan belajar tentang apa aja sih macam-macam indikator pada epidemiologi kesehatan reproduksi deskriptif yang itu merupakan indikator global atau indikator dunia. Oke, langsung aja ya kita simak materinya. Oke, teman-teman, sebelum kita pelajari tentang indikator kesehatan reproduksi deskriptif, kita sekarang akan overview terlebih dahulu tentang kebijakan yang ada di dunia atau di dunia internasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan reproduksi pada umumnya. Jadi, seperti yang teman-teman ketahui bahwa isu tentang kesehatan reproduksi itu sebenarnya mulai muncul sejak adanya International Conference on Development pada di Kairo pada tahun 1994 ya, ICPD 1994, yang kemudian dituangkan dalam bentuk kebijakan bersama-sama gitu ya, sebuah rumusan target bersama-sama dari seluruh dunia untuk mengentaskan masalah kesehatan reproduksi yang terwujud dalam bentuk Millennium Development Goal, yang tujuan kebijakan itu dilaksanakan pada tahun 2000. Jadi harapannya waktu itu pada tahun 2000 semua masalah tentang kesehatan reproduksi itu selesai. Akan tetapi kemudian beberapa negara belum mencapai target yang diinginkan berkaitan dengan kesehatan reproduksinya, dan kemudian dilanjutkan dengan adanya SDGs, yaitu Sustainable Development Goal, yang target akhirnya itu adalah pada tahun 2030. Nah, overview sedikit tentang SDGs tersebut. Jadi tujuannya sebenarnya tidak hanya sekedar kesehatan tapi juga termasuk lingkungan ya. Nah, kalau yang spesifik tentang kesehatan, tujuannya adalah akses universal untuk semua aspek pelayanan kesehatan. Dan kemudian pada akhir tahun 2030 diharapkan dunia itu sudah selesai mengatasi permasalahan tentang kemiskinan, kelaparan, adanya AIDS, dan juga diskriminasi pada wanita, yang kemudian terbagi menjadi banyak goal gitu ya. Yang spesifik berkaitan dengan kesehatan itu ada pada goal ketiga, yang di sana cakupannya sangat luas, tapi termasuk juga kesehatan reproduksi ada di dalamnya. Sebenarnya kalau berkaitan dengan kesehatan yang ada pada goal ketiga itu, selain kesehatan reproduksi ada juga tentang AIDS, kemudian tuberkulosis dan juga malaria, kemudian ada juga tentang kecelakaan, tentang NAPSA, tentang universal health coverage, tentang masalah berkaitan dengan hazard dari lingkungan, dan juga berkaitan dengan tobacco control gitu ya, atau kontrol dunia terhadap pergerakan dari perusahaan-perusahaan penjual rokok seperti itu. Nah, kalau yang spesifik tentang kesehatan reproduksi yang ada dalam goal 3 ini adalah target tentang penurunan angka kematian ibu, kemudian penurunan angka kematian anak, kemudian juga peningkatan akses yang universal ya terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, seksual, dan termasuk edukasi tentang kesehatan reproduksi. Itu yang tertuliskan dalam SDGs. Tapi secara rinci, indikator-indikator dalam penurunan angka kematian ibu itu tidak hanya sekedar angka kematian ibu saja, tapi juga termasuk pencapaian berkaitan dengan uh, TFR atau tingkat kesuburan dari wanita, dan lain sebagainya. Nah, indikator Global Monitoring of Reproductive Health atau indikator dunia gitu ya untuk monitoring kesehatan reproduksi yang ada di dunia ini, dan termasuk Indonesia juga menyelenggarakan beberapanya, dalam artian memang dicari datanya dan menjadi indikator dari program-program kesehatan yang ada di Indonesia. Ini tidak tergambar dalam satu indikator saja. Kita ingat bahwa area kesehatan reproduksi itu kan sangat luas ya. Pendekatannya adalah pendekatan siklus hidup. Istilahnya from womb to tomb gitu. Jadi dari rahim sampai ke nisan ibaratnya. Dari dia itu dari dalam kandungan gitu ya, dari dalam kandungan sampai lahir, besar, dewasa, sampai dia mengalami proses hamil, melahirkan, menjadi pasangan usia subur, terus menjadi lansia gitu sampai dia meninggal. Jadi karena
area pelayanannya itu sangat luas pada individu, khususnya wanita seumur hidupnya, maka akhirnya indikator untuk menunjukkan baiknya atau sejahteranya individu itu tidak bisa diukur hanya dengan satu indikator saja. Tapi di sini terbagi menjadi 17 indikator ya. Jadi indikatornya adalah ada TFR atau disebut sebagai total fertility rate. Ini adalah angka yang menunjukkan seberapa banyak anak yang dilahirkan oleh wanita di negara tersebut. Kemudian CPR adalah contraceptive prevalence rate, jadi seberapa banyak yang menggunakan alat kontrasepsi. MMR, maternal mortality rate, kemudian cakupan ANC, cakupan persalinan nakes, ketersediaan PONET, yaitu pelayanan obstetrik neonatal emergency dasar PONET. Jika PONET, maka yang membedakan adalah K-nya. Kalau yang PONET D-nya adalah dasar, maka yang PONET K-nya adalah komprehensif gitu. Jadi depannya sama, pelayanan obstetrik neonatal emergency. D itu PONET berarti dasar, kalau PONEK K itu berarti komprehensif. Yang level dasarnya adalah yang lebih dulu ya, yang PONET itu pada rumah sakit level kayak B, tipe B itu ada, sementara kalau yang PONEK itu sudah yang rumah sakit levelnya bagus kayak A seperti itu. Kalau yang PONET di pelayanan primer kayak puskesmas pun juga ada. Terus kemudian angka kematian perinatal, prevalensi BBLR, prevalensi strom sifilis positif pada ibu hamil, prevalensi anemia, presentasi aborsi, prevalensi FGM atau female genital mutilation, kemudian prevalensi infertilitas pada perempuan, laporan insiden uretitis pada laki-laki, prevalensi HIV pada wanita hamil, dan pengetahuan pencegahan penularan HIV. Banyak sekali ya. Nah, nanti ini akan kita bahas satu persatu pada pertemuan ini, pada pertemuan kedua ini, dan juga pada pertemuan ketiga gitu. Jadi banyak memang yang akan kita pelajari, makanya saya akan baca singkat saja, saya akan jelaskan singkat saja, nanti lebih lengkapnya Anda bisa pelajari sendiri, akan saya tuliskan link untuk mempelajari tentang indikator ini secara lebih mendalam. Nah, untuk pada pertemuan hari ini nanti kita akan membahas hanya sampai indikator yang ke ini kan 17 ya, 17 berarti dibagi 8 ya. 8 mungkin nanggung sekalian yang kaitannya dengan anak kita selesaikan dulu. Jadi kita akan bahas sampai prevalensi BBLR ya. Nanti kita akan bahas sampai situ. Selanjutnya ya, indikator tadi, indikator yang banyak tadi ada 17, itu merupakan indikator nanti yang menjadi petunjuk status kesehatan dalam tanda kutip reproduksi ya, status kesehatan reproduksi di suatu negara gitu. Jadi di sebuah daerah gitu ya. Itu adalah penanda status kesehatan reproduksi di daerah tersebut. Kemudian juga menjadi penanda akan penyediaan pelayanan tertentu, juga menjadi tanda akan adanya ketersediaan sumber daya yang berupaya untuk menangani pelayanan kesehatan tertentu. Indikator tadi selain sebagai seperti penanda status kesehatan juga dilakukan sebagai bentuk monitoring. Jadi bentuk monitoring pelayanan dan program. Kita tahu bahwa goals yang dituju pada MDGs dan kemudian dilanjutkan pada SDGs itu diturunkan gitu ya, diturunkan dalam sebuah negara itu menjadi berbagai macam rencana aksi dan juga rencana dan strategi di level pemerintahan. Mereka kemudian melaksanakan program pelayanan kesehatan. Berarti kalau bicara tentang hal ini berarti programnya adalah pelayanan kesehatan reproduksi dan juga kesehatan ibu dan anak. Nah, kemudian untuk sebagai upaya untuk melihat apakah pelayanan yang diberikan dan juga program kesehatan yang dilaksanakan di negara tersebut itu sudah sesuai dengan yang diharapkan gitu ya, dan juga memberikan efek atau dalam artian
berhasil guna atau efektif gitu, maka dilakukan monitoringnya dengan tadi, menggunakan indikator-indikator tadi. Karena indikator tadi nanti akan terbagi, indikatornya akan ada indikator dampak, ada indikator output pelayanan, dan sebagainya gitu. Jadi nanti kita akan melihat berbagai macam indikator-indikator untuk melihat dampak atau outcome dari sebuah program dan kemudian output dari sebuah pelayanan yang itu semua tergambar dari 17 indikator tadi. Nah, kemudian selain itu bisa juga digunakan untuk menilai ketercapaian tujuan kebijakan dan program ya. Kita ingat bahwa negara kita, Indonesia, juga melakukan berbagai program sebagai bentuk upaya percepatan kematian ibu dan anak di Indonesia. Nah, untuk menilai ketercapaian tujuan kebijakan tadi harus ada indikator kan. Nah, indikator yang diukur tadilah dengan menggunakan misalkan nanti salah satu yang akan kita bahas adalah maternal mortality rate. Tapi selain itu tidak hanya maternal mortality rate saja yang dijadikan indikator karena itu merupakan indikator impact atau bagian yang paling akhir gitu ya dari sebuah program, tapi juga kita akan menggunakan indikator antara seperti output pelayanan program gitu yang lainnya misalkan seperti cakupan ANC, kemudian cakupan persalinan dengan nakes, ketersediaan PONE dan PONEK itu adalah masuk dari indikator-indikator yang juga memiliki tujuan yang sama untuk tadi pencapaian tujuan kebijakan percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak. Kemudian mengukur progres pada tujuan yang disepakati ya seperti tadi pada tahun 2030 nanti diharapkan Indonesia akan mengurangi jumlah angka kematian ibunya hingga seberapa persen. Nah, itu adalah untuk melihat progres pada tujuan yang sudah disepakati tersebut gitu. Apakah nanti progresnya itu sudah tercapai atau belum gitu ya. Dan kemudian juga bisa untuk menyediakan perbandingan antar daerah. Kita tahu bahwa angka kematian ibu itu di-breakdown berdasarkan daerah, yaitu biasanya provinsi, provinsi juga diturunkan lagi ke angka di kabupaten-kabupaten. Nanti kita bisa lihat disparitasnya. Jadi mana daerah-daerah yang masih tinggi angka kematian ibunya. Kita tahu bahwa kayak beberapa provinsi tertentu seperti DIY itu sudah angka kematiannya sudah kecil, sudah sama seperti angka kematian di negara barat. Tapi masih ada daerah-daerah yang angka kematiannya tinggi seperti Jawa Barat, angka kematian ibunya tuh masih tinggi gitu, walaupun sama-sama di Jawa. Nah, itu akhirnya kan bisa memberikan pandangan pada kita, oh ternyata ada perbedaan antar satu daerah dengan daerah yang lain. Bisa digali dan juga dikaji apa sih perbedaannya, apakah dari sisi programnya atau dari sisi pelaksanaannya. Kalau dari sisi program kan harusnya sama ya, karena program percepatan penurunan angka kematian ibu itu dilaksanakan di seluruh Indonesia gitu. Berarti kan tinggal pelaksanaannya yang nanti kemungkinan berbeda antar satu daerah dengan daerah yang lain seperti itu. Jadi bisa melakukan untuk perencanaan tindak lanjut katanya dengan perbandingan antar daerah itu tadi. Kemudian ruang lingkup dari pelayanan kesehatan reproduksi ini ada yang seperti sudah kalian ketahui ya, ada KB, terus ada yang kaitannya untuk safe motherhood atau keselamatan ibu. Ini ada pemeriksaan kehamilan atau disebut sebagai ANC, antenatal care, dan persalinan dengan tenaga kesehatan, PNC yaitu postnatal care, dan ASI eksklusif ini juga dikaitkan dengan penurunan angka kematian bayi. Kemudian pelayanan ginekologi, pelayanan untuk menangani masalah-masalah kesehatan reproduksi khususnya infeksi maupun gangguan pada alat-alat atau saluran reproduksi, dan kemudian pencegahan dan penanganan IMS, pencegahan penanganan kekerasan seksual termasuk dalamnya, kemudian meniadakan atau melawan female genital mutilation ya atau pemotongan pada alat genital perempuan, dan kemudian program kesehatan reproduksi yang khusus yaitu untuk remaja. Nah, kemudian tadi sudah saya jelaskan ya bahwa ke-17 tadi itu adalah indikator dari status kesehatan reproduksi di sebuah negara. Makanya indikatornya itu bukan satu karena memang tidak mungkin. Kita ingat tadi ruang lingkupnya ada banyak sekali. Jadi
akhirnya terbagi menjadi 17 indikator. Kemudian sebagian besar indikator mengukur status kesehatan atau dalam artian dampak ya atau outcome dari sebuah program maupun pelayanan kesehatan. Ada juga beberapa indikator yang mengukur output saja sebagai proksi atau istilahnya sebagai pendekatan dari mengukur outcome. Jadi seperti tadi pelayanan ANC itu merupakan salah satu program dari percepatan penurunan angka kematian ibu. Nah, outcome-nya atau dampaknya itu adalah kematian ibu. Sementara pendekatan untuk mengukur apakah program kematian ibu itu sudah memperoleh dampaknya adalah dilihat bahwa output pelayanan sudah sesuai dengan seperti yang diinginkan gitu. Jadi keluaran dari sebuah program itu sudah sesuai. Jadi misalkan angka cakupan kunjungan atau pemeriksaan kehamilan ketika ibu hamil itu sudah mendekati 100%, misalkan seperti itu. Dan kemudian data idealnya diperoleh dari informasi yang tersedia di sistem informasi negara setempat ya. Jadi menggunakan sistem informasi di negara masing-masing. Ini adalah anjuran kaitannya dari WHO untuk bagaimana pengadaan soal datanya untuk bisa mengukur dan menghitung 17 indikator tadi. Akan tetapi masih ada sedikit kekurangan ya. Umumnya, secara umum gitu, di negara-negara berkembang itu biasanya data itu menjadi suatu hal yang juga ada gangguannya atau ada masalahnya. Biasanya di negara berkembang, saya kira termasuk di Indonesia, data itu masih tidak bisa terpercaya gitu. Kita masih sering menemukan gitu ya. Contohnya saja ketika pemilu gitu. Ketika pemilu itu kadang orangnya sudah meninggal tapi masih punya kartu pemilih gitu. Itu tanda bahwa data catatan kematiannya nggak update. Jadi registrasi vitalnya atau data catatan kehidupan, kematian itu nggak terlalu diupdate. Kemudian lagi misalkan contoh lagi kalau ada orang yang pindah domisili gitu ya, bisa jadi dia menjadi pemilih di daerah sini juga pemilih di daerah sana. Itu akibat dari redundansi data gitu. Nah, itu seperti itu. Dan biasanya hal itu disebabkan karena memang negara-negara berkembang itu umumnya belum mempunyai sistem informasi yang akurat. Indonesia ya masih proses menuju itu gitu ya. Jadi masih proses menuju memiliki base data yang besar. Sebenarnya dengan adanya IKTP itu kan berusaha untuk memulai adanya sistem data yang besar yang kemudian itu menjadi sistem basis untuk kependudukan. Tapi kita sekali lagi ini masih dalam proses gitu ya. Dan kemudian umumnya kalau di negara berkembang itu datanya diperoleh melalui survei yang biasanya itu biayanya besar dan bukan merupakan sumber data permanen karena seharusnya datanya adalah dari catatan register vital yang keseharian itu gitu. Jadi catatan pelayanan di daerah, kemudian dikirim ke pusat, pusat kirim ke nasional gitu. Seharusnya adalah data yang seperti itu, yang data yang dikumpulkan secara rutin setiap hari seperti itu, bukan yang dalam sewaktu-waktu dan memang biasanya membutuhkan biaya yang besar untuk pelaksanaan surveinya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan satu persatu. Ini karena materinya ada banyak sekali, jadi saya tidak akan membahas semuanya. Saya akan bahas yang penting-penting aja ya. Jadi total fertility rate adalah tadi ya kelahiran rata-rata wanita yang jumlah kelahiran rata-rata seorang wanita yang akan dimiliki pada akhir masa reproduksinya apabila wanita tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat fertilitas dihitung. Secara mudahnya ya intinya angka kelahiran per tiap-tiap wanita gitu. Jadi setiap wanita itu melahirkan berapa anak sampai umumnya sampai dia masa reproduksinya habis. Saat ini Indonesia angka fertilitasnya ada total fertility rate-nya adalah 2,4 itu artinya berarti ada sekitar 3 atau 2 kelahiran pada setiap wanita gitu. Jadi wanita di Indonesia melahirkan 2 atau 3 anak sepanjang hidupnya dia gitu. Itu artinya seperti itu. Karena 0,4 kan nggak mungkin juga diartikan bayi ada 0,4 bayi kan nggak bisa ya. Jadi dalam artian antara 3 dan 2. Kalau ini berarti mungkin lebih banyak yang 2 dibandingkan yang 3, tapi masih kurang gitu ya. Target kita TFR adalah 2,1.
Berikutnya sumber datanya adalah registrasi vital, angka kelahiran ya. Jadi catatan sipil itu bisa digunakan. Nah, biasanya juga kita punya sensus. Kemarin kan 2020 sensus penduduk kan sudah ikut terlibat semua kan ya pada penyelenggaraan sensus. Terus kemudian periode pengumpulannya biasanya memang kalau data seperti TFR itu tidak perlu dikumpulkan setiap tahun. Jadi, kalau negara yang sedang bertumbuh cepat, biasanya pada negara-negara berkembang ini kan piramidanya masih piramida yang aktif ya, yang masih muda gitu. Jadi jumlah penduduknya banyak yang muda. Itu biasanya setiap 5 tahun sekali. Kalau negara lain bisa 10 tahun sekali. Nah, penggunaannya ini berhubungan dengan CPR dan MMR. CPR adalah Contraceptive Prevalence Rate, dan kemudian kenapa dia berhubungan dengan MMR? Karena nilai TFR, CPR, dan MMR itu ada hubungan. Kayak gimana hubungannya? Coba bayangkan ya. Biasanya ketika jumlah kelahiran itu tinggi, biasanya angka kematian ibu itu tinggi. Berarti ketika TFR tinggi, biasanya MMR juga tinggi gitu. Jadi kalau ibu tuh semakin sering memiliki anak, otomatis resiko untuk mengalami kematian lebih tinggi kan. Nah, akhirnya karena pelayanan di sebuah negara itu biasanya kalau yang TFR-nya tinggi itu kurang baik biasanya, maka penanganan komplikasi untuk mencegah kematian pada ibu hamil dan bersalin itu jadi rendah, jadi akhirnya kemungkinan untuk mengalami kematian itu tinggi. Nah, dengan begitu maka sebenarnya hal itu bisa ditekan dengan nilai CPR. Berarti CPR atau penggunaan kontrasepsi itu berbanding terbalik dengan TFR dan otomatis berbanding balik dengan MMR. Jika di sebuah negara CPR-nya itu tinggi, itu biasanya TFR-nya itu rendah dan MMR-nya juga rendah. Maka dari itu TFR merupakan pendekatan dari kesuksesan program KB yang artinya banyak warganya yang menggunakan alat kontrasepsi. Selain itu dia juga bisa digunakan untuk indikator untuk mengukur outcome kesehatan reproduksi ya, dalam artian tadi apakah paritas wanita rata-rata di negara tersebut itu tinggi atau enggak, seperti itu. Dan ini juga bisa jadi alat perbandingan antar negara dan untuk melihat tren ya dari tahun ke tahun. Lanjut, kemudian contraceptive prevalence rate. Cara menghitungnya ini nanti yang perlu diperhatikan adalah pembaginya. Jadi pembaginya adalah wanita yang memiliki resiko untuk hamil gitu. Jadi pembaginya adalah jumlah wanita usia subur yang memiliki resiko untuk hamil tadi ya, yang menggunakan kontrasepsi pada waktu tertentu dibandingkan dengan wanita yang berisiko untuk hamil. Rate kan dia berarti membagi dengan proporsi individu lain yang at risk ya. Jadi kalau yang membandingkannya kehamilan ya berarti resiko mengalami hamil juga gitu. Nah, yang berisiko untuk hamil yang dihitung gitu ya adalah yang pertama aktif secara seksual. Kalau di Indonesia itu biasanya dihitungnya yang sudah menikah, yang subur berdasarkan usia ya. Kemudian yang tidak sedang hamil jelas gitu. Jadi kalau yang sedang hamil kan dia nggak akan berisiko untuk hamil, memang udah hamil gitu ya. Dan kemudian tidak sedang amenor. Amenor dalam artian apakah dia sudah menopause ya, tadi sudah nggak subur atau sedang tidak dalam masa yang tidak subur. Biasanya ibu yang baru melahirkan nifas itu dikatakan masih amenor gitu, tidak menstruasi dan juga belum subur karena belum kembali ke suburannya. Kalau sudah menstruasi nanti sudah terhitung sebagai usia subur. Jadi ini sebenarnya untuk menghitung di bagian penghitungnya. Mungkin suatu saat kalian bekerja di BPS gitu ya, atau di BKKBN, terus kemudian kalian punya data besar kalian mau menghitung contraceptive prevalence rate. Nah, untuk menghitung denominatornya, wanita yang menjadi pembagi di bawahnya, ini kalian harus mempertimbangkan ini. Jadi, wanita yang berisiko untuk hamil adalah keempat kelompok ini.
Nah, lanjut, kemudian sumber datanya biasanya dari survei juga, bisa juga laporan BKKBN. Nah, ini kita lihat ternyata memang beberapa laporan yang dikumpulkan berupa laporan pelayanan yang rutin, itu resiko untuk ada redundansi data itu tinggi. Redundansi data tuh kalian tahu kan ya, jadi data ganda gitu, jadi data ganda. Jadi bisa jadi misalkan pelayanan BKKBN itu basisnya adalah daerah gitu. Katakan saya aja deh contohnya, katakan saya itu di tempat tinggal saya itu di Pemalang, saya pernah ikut pelayanan KB-nya gitu. Di sana saya tertulis. Nah, terus kemudian saya pindah ke sini, misalkan pindah ke Solo, dan kemudian di sini saya mengikuti pelayanan KB juga, dan kemudian di sini saya tertulis sebagai pengguna kontrasepsi juga. Kan akhirnya bisa jadi double ya data saya ya, di Pemalang dan juga di sini. Nah, itu screening untuk apakah itu double apa enggak itu suka tidak tahu, saya tidak mengerti bagaimana mekanisme pelaporan apakah mempertimbangkan sampai ke situ. Biasanya pengumpulan datanya bisa survei lewat survei setiap 5 tahun. Nah, pentingnya adalah angka CPR ini diukur untuk mengetahui penggunaan metode kontrasepsi. Sebagai juga pengukur cakupan pelayanan KB sudah baik atau belum, dan kemudian juga untuk mengukur kualitas pelayanan gitu ya, karena kita katakan kalau misalkan CPR-nya itu tinggi kan berarti yang percaya kepada layanan KB itu banyak seperti itu. Dan kemudian juga bisa untuk menghitung kecenderungan penggunaan metode tertentu karena biasanya nanti ngukurnya kan menggunakan alat kontrasepsi apa, bisa menghitung juga nanti keberlangsungan penggunaan suatu kontrasepsi gitu ya. Jadi apakah setiap kontrasepsi itu digunakan dalam jangka waktu yang berapa lama pada perempuan. Ini nanti biasanya data yang digunakan itu data SDKI ya kalau untuk menghitung itu, dan kemudian juga bisa untuk melihat adanya kegagalan KB. Jadi seberapa sih orang yang sedang menggunakan kontrasepsi terus kemudian hamil gitu. Itu masuk dalam kegagalan KB. Berikutnya MMR. Nah, ini yang bisa dikatakan sebagai pusatnya perhatian dunia tentang kesehatan reproduksi ya. Jadi angka kematian ibu gitu. Ini yang masih menjadi PR di sebagian besar negara termasuk Indonesia. Bagaimana menghitung MMR? Ingat ya, jadi jumlah angka kematian per 100.000 kelahiran hidup. Nah, angka kematian itu sendiri, kematian ibu sendiri itu harus diperhatikan penyebabnya seperti yang sudah kita pernah bahas ketika Anda semester 3 ya, kematian obstetrik langsung seperti apa. Saya yakin Anda masih ingat, kalau nggak ingat googling saja, insya Allah nanti akan langsung teringat ya dulu pernah kita bahas. Kemudian juga yang penting lagi ada beberapa kejadian yaitu late maternal death. Late maternal death itu adalah kematian yang lebih dari 42 hari setelah masa nifas gitu, dan bisa jadi itu masih berhubungan dengannya dan biasanya kadang-kadang nggak terhitung, memang nggak dihitung secara definisi ya. Dan berikutnya kelahiran hidup. Ini juga penting untuk bisa mendeteksi kelahiran hidup tuh berapa hitungannya harus tepat untuk bisa buat angka MMR ini menjadi angka yang kredibel. Biasanya MMR itu sulit diukur. Seringkali tidak ada sumber data tunggal yang adekuat untuk menyatakan angka kematian ibu. Idealnya, angka kematian ibu itu seharusnya bisa didapatkan dari registrasi vital, dari catatan kematian. Jadi, kalian tahu bahwa ketika orang meninggal itu nanti dapat kayak sertifikat kematian gitu. Gak keren kan ya, meninggal tapi dapat sertifikat. Sertifikat kematian itu nanti tulisannya adalah, ya surat kematian lah ya. Surat kematian itu nanti ada tulisannya itu biasanya usia berapa dia meninggal, terus kemudian penyebab kematiannya itu apa gitu. Nah, yang menjadi permasalahan itu seringnya di penulisan penyebab kematian gitu. Kadang yang menulis saya juga kurang memahami ya, biasanya yang berwenang untuk menuliskan, tapi setahu saya seharusnya dokter yang berwenang untuk menuliskan penyebab kematian dan mengeluarkan surat kematian itu adalah harus tertulis jelas penyebab kematiannya apa. Kalau misalkan pencatatan di suatu negara baik dan kemudian tertulis dengan jelas, misalkan penyebab kematiannya itu langsung dikategorikan ini adalah meninggal ketika dalam keadaan hamil, terus kemudian penyebabnya karena apa, tertulis jelas, maka itu bisa jadi sumber data yang kuat untuk registrasi vitalnya tadi. Akan tapi sayangnya
Tidak ya, di Indonesia seringkali kayak penyebab kematian itu ditulisnya dengan mudah kayak gagal jantung, terus kemudian gagal nafas gitu. Yang mana itu ya bisa dikatakan udah jelas ya yang namanya orang meninggal tuh ya pasti karena dia gagal nafas kan. Kalau dia berhasil nafas ya dia hidup kan gitu ya. Seringkali itu gitu. Jadi tidak dirunut detil gitu penyebab gagal nafasnya apa. Apakah dia memiliki penyakit jantung gitu ya, gagal nafas karena penyakit jantung atau mungkin gagal jantung karena dia misalkan punya penyakit DM gitu ya, atau gagal jantung ketika dia sedang hamil kemudian atau pas lagi proses melahirkan gitu kan nggak ada penyebab penulisan yang lebih jelas gitu yang akhirnya membuat pencatatan berdasarkan registrasi vital itu menjadi suatu hal yang hampir tidak bisa dipercaya seperti itu. Ini ya, seperti tadi sumber datanya seharusnya registrasi vital, jadi catatan kelahiran dan juga catatan kematian. Nah, seringkali kadang kematian karena karena ibu sedang hamil bersalin itu juga kadang-kadang tidak terlaporkan. Nah, kemudian ada juga sumber data lain yaitu data berbasis fasilitas kesehatan. Biasanya ini akan sulit dibandingkan karena biasanya nggak tahu populasi sesungguhnya ya, karena kita tahu kalau yang namanya rumah sakit itu cakupannya tuh kadang-kadang nggak cuma yang di daerah itu aja, tapi bisa juga dari kota-kota lain tuh bisa datang gitu. Kemudian data rutinnya biasanya nggak lengkap dan kemudian juga tidak menyertakan data kematian ya. Dan kemudian biasanya sulit juga mengakses rekam medis untuk review ya. Jadi sebenarnya dalam saat ini ya ketika seseorang wanita itu mengalami kematian saat melahirkan tuh biasanya ada istilahnya adalah otopsi verbal. Otopsi verbal itu untuk melihat catatan medisnya gitu. Nah, saya pernah mengikuti proses otopsi verbal itu gitu dan itu adalah bentuk audit maternal perinatal itu. Jadi kalau ada kematian ibu maka di suatu daerah itu akan dilakukan sidang. Sidangnya disebut audit maternal perinatal. Jadi kalau ada yang meninggal terus kemudian dilakukan sidang untuk membahas kenapa penyebab kematian terjadi untuk kemudian ditangani gitu. Berikutnya ada survei berbasis populasi atau surveillance bisa dilihat dan kemudian periode pengumpulan datanya biasanya nggak mungkin bisa tahunan ya. Kalau sistem informasinya ada kuat bisa muncul begitu dan kalau kematiannya tinggi, kalau kematian rendah tidak ada kepentingan untuk secepat itu gitu ya. Tapi sebagian besar negara itu survei 5 sampai 10 tahunan. Indonesia selama ini menghitungnya itu biasanya angka yang dipercaya itu biasanya SDKI yaitu Survei Demografi Kesehatan Indonesia. Tapi survei demografi terakhir tahun 2017 kalau tidak salah tidak mengeluarkan angka kematian ibu karena berdasarkan 2 tahun sebelumnya itu mereka bisa menghasilkan informasi tentang kematian ibu akan tapi confidence intervalnya itu tinggi sekali gitu. Dan akhirnya menjadi catatan dalam artian bisa jadi data berdasarkan survei SDK itu tidak terlalu kuat. Nah, sekarang Indonesia selama ini menggunakan data yang berdasarkan dari SUPAS ya. Jadi kita tahunya angka terakhir kematian ibu adalah tahun 2015 sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup. Nah, penggunaan data MMR ini bisa digunakan untuk banyak hal ya. Jadi bisa untuk mengukur risiko obstetrik. Jadi kayak risiko setiap wanita itu dalam keadaan hamil bersalin melahirkan tuh dia risiko untuk mengalami kematian itu berapa persen. Itu juga bisa dihitung dari MMR. Berikutnya sebagai indikator umum dari kesehatan populasi dan juga status wanita di masyarakat dan penggunaan sistem kesehatan ya, maaf ini typo. Jadi ini adalah indikator umum kesehatan populasi. Kita tahu bahwa Human Development Index itu termasuknya adalah tentang kesehatan di sebuah negara gitu. Kesehatan sebuah negara itu dipengaruhi juga oleh angka harapan hidupnya. Nah, MMR ini juga termasuk menjadi salah satu tanda bahwa seorang individu itu apakah harapan hidupnya itu baik ketika dia itu sedang menjalani proses hamil, bersalin dan nifas gitu yang menunjukkan maka itu artinya status kesehatan atau indikator kesehatan di populasinya gitu. Dan kemudian status wanita di masyarakat, ingat nggak waktu saya membuat kerangka teori tentang kematian ibu ketika semester 3. Nah, itu yang menjelaskan tentang
status wanita di masyarakat, kenapa kok bisa berhubungan dengan kematian MMR, dan juga tentang penggunaan sistem atau baiknya atau tidaknya sistem pelayanan kesehatan di suatu daerah ya. Mungkin kalau misalkan ada yang belum ingat nanti bisa tanya aja, tidak perlu saya jelaskan. Kemudian menunjukkan misalnya masalah jelas ya. Dan secara umum dikategorikan berdasarkan WHO ya, kalau maternal mortality rate maternal mortality ratio itu 50 sampai 250 itu menunjukkan yang lemah adalah kualitas pelayanannya. Sementara kalau yang lebih dari 250 itu adalah masalah pada akses pelayanan kesehatannya gitu. Indonesia berdasarkan SUPAS 305 per 100.000 kelahiran hidup. Maka itu menunjukkan di Indonesia ini tidak hanya kualitas pelayanan saja yang lemah, tapi juga masalah pada akses pelayanan kesehatannya. Masih banyak wanita-wanita hamil bersalin nifas di Indonesia yang masih sulit untuk mengakses pelayanan kesehatan kaitannya dengan pelayanan kesehatan reproduksi. Dan perlu dilihat lagi bahwa MMR itu akhirnya dihitung dengan menggunakan sebuah metode gitu. Metode penghitungan tidak menggunakan data langsung, tapi menggunakan data estimasi. Ini dilakukan pada penghitungan data di SDKI. Dia menggunakan data istilahnya ditanyakan angka kematiannya pada saudara perempuannya. Jadi menanyakan apakah ada saudara perempuanmu yang meninggal karena hamil bersalin dan nifas gitu ya, itu adalah salah satu sistemnya. Nah, akhirnya karena itu estimasi maka harus melihat confidence intervalnya gitu. Kalau confidence intervalnya tinggi, nah itu berarti artinya nilai MMR-nya itu tidak terlalu presisi gitu ya. Makanya akhirnya MMR yang dihasilkan dari survei itu sebenarnya datanya juga masih kurang baik gitu ya, dalam artian kurang sempurna untuk dijadikan bahan sekian seperti itu.